Hai, kembali lagi di channel YouTube saya, Fadila Nasution. Jangan lupa klik subscribe ya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hari ini aku mau bagiin video aku setelah pulang kerja. Oke, setelah aku pulang kerja, aku tadi udah makan, sholat, dan istirahat. Ini aku lanjut berkegiatan seperti ibu rumah tangga lainnya. Aku mulai kegiatan aku dengan mengangkat kain di jemuran. Ya mams, ini adalah jemuran aku di kampung. Jadi itu adanya di sebelah, di samping rumah. Masih jadul ya mams ya, namanya juga jemuran di desa ya mams ya. Oke, setelah aku angkat kainnya, ini aku langsung lipat bersama anak aku. Sebenarnya ribet sekali kalau misalnya kita lipat kain bersama anak ya mams ya. Begitu selesai kita lipat, dia pun langsung merubuhkan bangunan yang udah kita bangun bagus-bagus. Tapi nggak apa-apa, memang anak adalah ujian ya mams. Jadi ya kita dengan adanya anak juga diuji apakah sabar atau bagaimana. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang tua yang sabar menghadapi segala tingkah laku anak kita. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini aku lanjut, aku lipat-lipat kainnya bersama dengan adik bayi. Anak aku yang pertama lagi tidur di dalam ayunan, jadi agak tenang sedikit. Seandainya dia sudah bangun, aku juga tidak bisa lipat kain ini karena memang mereka berdua lagi aktif-aktifnya. Oh ya mams, ini aku angkat kain tadi dari jemuran, langsung aku lipat karena kalau enggak dia nanti bisa beranak pinak di dalam keranjang ya mams ya. Jadi harus bener-bener langsung aku lipat. Mams, gimana nih, ada enggak yang kegiatan setiap harinya itu ditemenin oleh anaknya? Komen di bawah ya. Oke, ini aku lanjut masih kegiatan lipat melipat. Tadi udah direcokin sama anak aku, udah dijailin, kameranya dipegang. Alhamdulillah ini udah tenang kembali. Aku kasih rotinya. Ini Pak Su lagi kerja di kebun, jadi aku sempetin untuk ngerjain kerjaan yang bisa aku kerjain sendiri. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kalau untuk menggoreng atau hal-hal yang agak sedikit membahayakan kalau dikerjakan sambil jaga anak, aku tidak kerjain dulu ya. Jadi aku tunggu Pak Su pulang dulu dari kebun, baru kemudian aku lanjut untuk ngerjainnya. Oke mams, ini tadi aku lipatnya agak belibet sedikit di dalamnya, jadi aku ulangin, agak ribet ya mams ya. Aku diribetin oleh pikiranku sendiri, jadi nggak tenang gitu tadi. Jadi aku ulang lagi dari awal, tapi nggak apa-apa. Oke, tadi udah direcokin lagi. Ini lipatannya udah selesai. Aku lanjut beberes-beres. Ini bantal gulingnya aku masukin dulu ke dalam kamar. Anak aku yang si nomor 1 udah bangun, lagi nonton laptop di dalam kamar. Ini anak aku yang kedua ngikut-ngikut, udah aku masukin baby walker. Jadi dia tuh nggak mau diem karena memang lagi fase mau belajar berjalan. Jadi ini di pintu aku kasih palang gagang sapu di bawah supaya dia tidak bisa lewat ke dapur, karena kebetulan dapur dengan ruang tengah aku itu tingginya tidak rata, jadi dia tidak bisa ke sana karena dia akan nyemplung, nyebur, jatuh, terbalik ya mams ya. Jadi untuk menghindari itu, di dekat pintu di bawah aku kasih gagang sapu atau sejenis kayu-kayuan supaya dia tidak bisa lewat ke sana. Oke mams, ini lanjut aku sapu-sapuin. Ini adalah rumah kontrakan aku di desa, jadi kami di sini masih ngontrak. Makanya waktu kami renovasi dapur itu banyak yang bilang untuk apa direnovasi, untuk apa direnovasi, karena memang belum punya sendiri. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah kalau misalnya nanti punya rumah, udah belajar untuk buat sebersih yang kita bisa, serapi yang kita bisa gitu ya mams ya. Ini juga catnya udah pengen diganti, warnanya yang agak terang sedikit, warna putih. Cuman kata Pak Su tunggu dulu sebentar lagi karena memang ancang-ancangnya kami mau pindah ke rumah dinas kalau misalnya udah ada rumah dinas di tempat kerja aku. Oke, next, ini aku sapu-sapuin lantainya sebisanya karena memang sebenarnya kalau misalnya aku menyapu sambil jagain anak kayak gini, pas sudah aku sapu debunya udah dibawa lagi sama anak aku tuh.
Juga kasihan sih, kadang-kadang karena debu-debu itu bisa jadi pilek, tapi ini nggak begitu kotor karena memang tadi sudah aku sapu sekali. Ini cuman bekas-bekas rotinya tadi. Oke mams, ini aku lanjut, aku ambil video seadanya karena balik lagi belum punya tripod. Mudah-mudahan nanti ada rezeki untuk membeli tripod, amin ya robbal alamin. Ini aku sapu-sapuin sampahnya keluar. Ini ada ayam, jadi ayam ini tuh sering banget masuk ke dalam rumah aku mams, makanya rumah kami itu selalu sering tertutup pintunya karena memang ayamnya sering masuk ke dalam rumah. Oke, ini karena anak aku sudah aktif, aku pasang pintu kayu jerjak-jerjak gitu supaya dia tidak bisa lewat kayak pagar-pagar gitu ya mams ya. Karena pernah satu kali dia udah keluar dan balik lagi, itu di depan pintu rumah kami itu nggak rata lantainya, jadi kalau misalnya dia sampai keluar itu bisa terbalik ya mams. Astagfirullahaladzim, aku baru lihat dari video ini mams, ternyata anak aku udah bisa kayak gitu. Sedikit lagi mungkin dia akan jatuh itu ternyata. Oke lanjut, tadi udah selesai, udah beres di depannya, udah nyapu-nyapu di depan tadi sekalian terasnya. Ini aku lanjut sapu-sapu di bagian dapur. Ini anak aku taruh di penghubung antara dapur ke ruang tengah. Jadi ini aku kasih palangnya lagi di bawah supaya aman. Tuh kan mams, itu lantainya tidak rata, jadi biar aman memang harus dikasih. Itu pun kalau misalnya dia agak kuat dorongnya dia masih bisa lewat mams, jadi memang nggak bisa ditinggalin gitu ya mams ya. Ini aku bersihin sawang karena memang harus dibersihkan setiap hari. Kalau misalnya tidak dibersihkan setiap hari dia bakalan numpuk dan bersihinnya agak susah. Jadi aku bersihin setiap kali aku nyapu, aku lihat-lihat ke atas untuk bersihin sawang yang ada. Itu salah satu tips aku supaya bersihin rumahnya nggak begitu repot. Oke mams, anak aku yang pertama masih anteng itu nonton. Ini aku lanjut, aku kutipin sampah-sampahnya, aku masukin ke dalam keranjang sampah supaya nanti aku buang ke tempat pembakaran sampah yang di belakang rumah. Nah, sisa debu-debunya aku sapu-sapuin keluar mams. Oh ya mams, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Oh ya mams, aku tuh pengen kali beli peralatan-peralatan dapur yang estetik seperti dispenser beras, aku belum punya mams. Kemudian apa namanya, tudung saji yang itu belum punya juga. Kemudian air fryer, pokoknya banyak ya mams ya. Kalau lihat channel-channel ibu-ibu rumah tangga yang lain itu kita rasanya iri tapi termotivasi gitu ya mams ya. Oke, ini aku lanjut, aku mau masak nasi dulu. Ini nasi sisa aku pindahin dulu ke dalam wadah karena masih bisa dimakan. Aku tuh sebenarnya udah mulai malas ngonten mams, tapi tiap kali lihat channel-channel ibu rumah tangga yang bagiin aktivitasnya sehari-hari tuh jadi aku termotivasi kembali. Mudah-mudahan aku tetap termotivasi ya mams ya. Oke, ini aku ambil berasnya. Masya Allah, ini beras terakhir aku yang udah ditampi, yang lainnya belum ditampi, jadi setelah ini mungkin siap-siap untuk menampi lagi. Oh ya mams, apa kabar harga beras di daerah mams? Udah berapa? Silahkan komen di bawah ya. Di sini itu harganya 15 kilo itu sekitar 220.000 per 15 kilonya. Itu yang beras goni, yang beras dari luar. Kalau misalnya beras kampung yang asli ditanam di sawah sendiri di sini itu satu bambunya sekitar 22.000. 15 kilo itu 9 bambu. 15 kilo 9 bambu, berarti satu bambu itu 1 kilo lebih ya mams ya. Itu harganya 22.000 per bambunya. Tapi kalau misalnya kita beli beras goni itu 15 kilo itu cuma 220.000. Kalau aku pribadi sih mams lebih hemat pakai
beras goni yang 15 kiloan itu. Cuman di sini tuh kan karena aku punya bayi jadi lebih aman rasanya kalau misalnya makan beras yang langsung ditanam oleh petani-petani di sini. Oke, ini aku udah cuciin berasnya sambil gendong anak aku karena dia udah mulai nggak mau lagi di dalam gerobaknya itu. Agak repot ya mams ya, mudah-mudahan anak aku ini tumbuh menjadi anak yang baik, yang soleh, berguna dan berbakti kepada kedua orang tua. Oke, ini aku masak nasinya pakai air galon karena memang air kami itu tidak cukup bersih untuk dipakai masak. Kadang-kadang aku nampung air hujan, cuman ini tidak ada air hujan juga. Oke, ini aku masukin ke kosmosnya, aku colokin dan jangan lupa dicetekin. Oke, itu mams anak aku yang pertama udah muncul dari belakang. Oke, lanjut, aku udah minta tolong sama anak aku buat jagain adiknya. Ini aku mau cuci piring dulu, aku tampung dulu airnya di dalam wadah batik itu. Karena kalau misalnya tidak ditampung, air sumurnya bisa habis mams. Seandainya dinyalain 2 jam, dia udah habis. Oh ya, aku lupa ternyata aku di sini sambil nguras bak. Jadi nggak apa-apa dia nyala agak lebih lama. Oke, mams, itu anak aku ngedang ngintil-ngintil sambil bawa tutup panci. Aku ngetek videonya dari atas ya, mams, karena memang belum punya tripod. Mudah-mudahan nanti bisa beli tripod. Amin ya robbal alamin. Sebenarnya bukan masalah nggak ada uang sih, mams. Maksudnya uangnya tuh belum untuk keperluan itu, gitu kan, mams ya. Tuh lihat kan mams, airnya tuh lumayan kuning, lumayan berwarna, dia tuh nggak jernih. Tapi nggak apa-apa untuk nyuci-nyuci, alhamdulillah masih bisa digunain karena memang ini langsung dari sumur, tidak disaring. Kalau yang di bak itu melalui penyaringan dulu. Oke, ini udah selesai. Aku bilas-bilasin dulu gelas sama ininya sama sendok. Ini anak pertama aku minta ikut buat nolongin. Sebenarnya kalau aku bolehin anak aku untuk nolong itu tuh pekerjaan aku semakin lambat, tapi aku juga pengen ngajarin anak aku cara ngerjain kerjaan di rumah. Ini tuh kehidupan apa namanya, ilmu dasar dalam kehidupan ya kan mams ya. Aku tuh pernah baca kalau misalnya kalau misalnya anak laki-laki itu diajarin dari kecil bahwasanya pekerjaan rumah tangga itu urusan bersama, dia nanti ketika dapat istri mudah-mudahan dia mau bantuin pekerjaan istrinya. Oke, Mam, sampai di sini dulu video kegiatan kami. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like ya. Sampai ketemu di video aku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.